apakah Bapak Ibu ini memiliki pengalaman dalam merintis komunitas praktisi? Belum ada ya. Kalau belum ada, apakah Ibu punya ide untuk merintis komunitas praktisi itu? Ada. Kira-kira Bu, komunitas praktisi seperti apa Bu? Kayaknya kalau kita lihat komunitas kekhawatiran di sekolah Ya, kita ini Bu, ya, kan? kekhawatiran bersama. Minat literasi itu belum ada Bu di sini. Nah, itu terus yang kedua tadi itu cinta lingkungan kayaknya masih perlu saya angkat. Beda visi misi karena di situ juga tugasnya beda-beda. Di sini kalau visi misi saya untuk sekolah SMP Negeri 1 itu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, terus selain itu baru cerdas. Boleh ya, boleh. Kan nanti Bapak bisa ini kan kesimpulannya. Kita mau Bapak tulis langsung atau mau pakai di GPK atau CDP yang dibutuhkan. Tapi teman-teman sejawatnya kasih jawaban dulu masing-masing. Kasih jawaban apa sih kalimat yang menurut saya mewakili dari jawaban-jawaban ini. Kita memimpikan murid-murid yang selalu ingat dengan Allah, berakhlak yang baik, hormat kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Kita datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depan mereka. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing siswa agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki potensi. Tugas kita sebagai guru seni yang pandai misalnya olahraga karate iya itu contohnya ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Untuk yang intra contohnya misalnya bahasa Indonesia yang mengajarnya sesuai dengan pendidikan masing-masing. Itu salah satu. Sekian, terima kasih. Hasil baik, otomatis kita mengajarnya benar. Itu yang pertama. 3. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kesadaran. Seterusnya ini kita di sekolah ini sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru-guru. Saya kira guru-guru di SMP 1 Metrano ini memang luar biasa profesional. Tidak ada santai baik dari bidang kesiswaan maupun bidang studi lain. Dan saya menyimpulkan dari kita berlima hasil diskusi kita. Lalu kalau saya menyimpulkan ini, apakah sudah selaras dengan visi kita, visi yang ada di sekolah? Visi sekolah kita kan Mungkin cara dan pola kita di dalam mendidiknya mungkin yang belum pas untuk dia terima. Apalagi sekolah kita ini termasuk sekolah yang siswanya banyak. Artinya itu dari pembelajaran kita itu yang sekarang itu menjadi kendala karena dengan jumlah siswa yang banyak, gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Depannya Bu, Kak, sehingga pendidikan guru penggerak ini berjalan maksimal bagaimana Bu? Saya masih perlu banyak belajar Bu. Jadi ini harus ada kerjasama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan dukungan dari siswa juga. Karena kalau tidak tanpa mereka juga tidak bisa berjalan sendiri. Karena saya kan kalau berkaitan dengan visi misi saya akan menerapkan budaya literasi. Itu memang sudah kami terapkan di sekolah kami. Cuman biar lebih apalagi biar numerasi sekolah ini tidak boleh meningkat karena literasi kita sangat penting. Jadi bagian dari membaca kita adalah jendela dunia supaya kita juga tahu dunia luar. Jadi banyak membaca ini lebih baik. Jadi intinya kerja keras lah Bu. Untuk tetap belajar. Dari segi kekurangan, segala kekurangan saya banyak kurang Bu. Tapi bersyukur dengan guru penggerak, ibu dampingi saya.
yang kemarin saya tidak pandai tanpa, begitu hari saya sudah coba. Ya. Yang ibu bilang harus seperti gambar orang, tapi yang berbicara suara orang, suara gadis atau siapa, itu sudah saya coba. Ya. Begitulah Bu. Ya. Terima kasih masukannya Bu. Setelah Ibu mempelajari ini Bu, modul 1.1, 1.2, 1.3 ini, apa yang sudah Ibu pelajari dan Ibu pahami dari ketiga modul itu Bu? Yang saya pelajari lebih ke bertanggung jawabnya sih Bu, yang modul 1.1 itu ke anak, contohnya anak-anak sudah bisa belajar tanggung jawab, bisa sudah mandiri, tanpa ini lagi apa namanya, kita tinggal ngarahkan, tapi selalu kita dampingi, tapi mereka sudah bisa mandiri. Ya. Terus kemudian memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk belajar menjadi pemimpin gitu. Ya. Sudah kami lakukan. Contohnya di pembelajaran agama saya mengingatkan kepada mereka, silakan setiap agama kita awali ibadah singkat dan yang memimpin itu kalian. Saya akan ke mereka, awalnya saya kasih contoh, terus minggu berikutnya mereka yang lakukan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk jadi pemimpin. Ya. Implementasinya begitu Bu ya. Kemudian Bu, apakah terjadi perubahan terhadap murid Ibu di kelas? Yang terjadi perubahannya saya di kelas 9. Sebenarnya di kelas 9 ini mereka masih menggunakan kurikulum 2013. Tapi saya banyak ngajarnya di kelas 9. Ya. Di kelas 7 saya hanya satu kali pertemuan karena agama saja, di kelas 8 juga iya. Jadi di kelas 9 itu saya banyak mengajar, ada seni budaya, ada pakaian, ada agama. Jadi saya lebih menghargainya di kelas 9 itu jadi Ya. ada perubahan. Yang pertama kemarin setelah saya mengajar, saya minta refleksi pada ini, bagaimana cara ibu mengajar menurut pandangan kalian. Kalian harus jujur ya, ibu ini kan kalau berbicara laju, saya bilang cepat. Iya, sama saya juga. Belajar. Dan yang kedua itu sekolah adalah tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mengembangkan kemampuan diri. Dan yang ketiga, poin yang ketiga di sini adalah kedisiplinan Ini yakin untuk. Nah, di sini jawaban dari teman-teman, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa, menonjolkan karakter siswa dan mengajarkan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, terus berkembang dan berbenah sesuai perkembangan terkini. Kemudian yang ketiga, mewujudkan siswa yang berkarakter baik dan berprestasi. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang kelima ini, kita warga di sekolah ini yakin untuk masih mengarah ke karakter ya. Selalu kita masih bergumul di karakter di sini untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, karakternya, artinya karakternya yang perlu kita tingkatkan ya, supaya berkembang dan berubah ke hal yang lebih baik lagi ya. Di sini untuk yang nomor 5 mungkin demikian. Nah, kemudian kita lanjut dengan pertanyaan yang ke-6. Bapak Ibu silakan untuk dikerjakan nanti. Di sana pertanyaannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, paham mengenai apa? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab soal yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, kita dan warga di sekolah ini paham akan pentingnya sebuah karakter. Karena dari karakter yang baik maka akan secara otomatis mempengaruhi perkembangan akademiknya, perilakunya, dan tanggung jawabnya. Kemudian menghasilkan apa yang kita harapkan di masa depan. Jawaban yang kedua, semua cita-cita sekolah akan tercapai dengan kolaborasi yang baik. Jawaban yang ketiga, bahwa dengan karakter yang baik tentunya akan menjadi siswa yang mampu menggali kemampuannya untuk terus meningkatkan prestasi. Nah, di soal yang ke-6 ini
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masih mengangkat tentang karakter. Ya, karakter di sini dengan berawal karakter yang baik, maka semuanya akan baik ya, bisa berjalan dengan baik. Dengan karakter yang baik, semua sesuatu bisa positif ya tentunya. Baik dengan guru maupun anak, semua warga di sekolah ini. Tentunya kita tentukan yang pertama kali adalah sebuah karakter. Karena karakter ini yang menentukan langkah kita ke depan. Kegiatan kita hari ini bukan mengubah sebuah visi, tapi menyelaraskan atau menyesuaikan visi misi yang ada pada kami CGP dan visi misi yang ada pada Bapak Ibu guru untuk apa? Untuk kemajuan sekolah kita SMP Negeri 3 Samantan. Nah, kemudian saya akan mengajukan ke sebuah pertanyaan, apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu? Mungkin bagaimana Bu Ayu dan Bu Indra? Ya, apakah sudah selaras dengan cita-cita murid kita? Kalau sudah atau belum, saya rasa itu namanya masih proses ya. Jadi ya sudah mulai dilaksanakan. Ibaratnya udah semua siswa itu sudah mengarah ke sana. Hanya saja kan kalau yang seperti berakhlak mulia, kita tentunya ya tidak bisa dipungkiri sih. Setiap sekolah pasti tetap ada yang mungkin kurang akhlaknya. Jadi namanya kita itu masih berproses. Jadi belum tahu atau belum mendapatkan hasilnya. Mungkin kelihatan hasilnya itu ketika nanti anak itu sudah keluar dari sini. Gitu. Nah, yang jelas visi yang sudah kita laksanakan itu sudah mengarah di sini, hanya saja masih proses. Jadi kita belum nampak yang 100% dari hasilnya. Kalau masalah cerdasnya, kan nanti tadi kan juga saya katakan unik ya, siswa itu unik. Jadi masalah cerdas, semua individu itu berbeda-beda kecerdasannya, tingkat IQ-nya juga berbeda-beda. Ada yang mungkin di bawah, menengah di bawah ya, ada juga yang memang tidak kita jelaskan pun anak itu sangat paham, itu udah kategori cerdas. Nah, masalahnya kita ini kan masih membimbing mereka, mengarahkan mereka supaya menuju ke cerdas. Mandiri, saya rasa semua siswa sudah belajar mandiri dan sudah mencapainya. Dan peduli lingkungan kita juga proses karena kebetulan juga adiwiyata, jadi mereka sangat mengikuti lah, jadinya peduli dengan lingkungan itu dah. Jadi yang 2 poin tadi, berakhlak mulia sama cerdas tadi, yang memang prosesnya memang panjang sekali. Jadi masih belum kelihatan, belum nampak benar. Jadi nanti mengunduhnya atau panennya itu ketika mereka sudah keluar dari sini menjadi orang yang lebih dewasa lagi di kemudian hari, baru kelihatan. Mungkin setelah 10 tahun ke depan mungkin baru nampak. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi dari visi sekolah kita, menurut Ibu Ayu itu untuk berakhlak mulia dan cerdas itu masih prosesnya. Mungkin ada tambahan Ya sih enggak banyak sih sebenarnya, orang ini yang poin D malah. Kalau ekskul itu ya jalan, dan kemarin juga kita lihat ada peningkatan di pramuka yang sangat masif saya lihat. Cuman saya lihat yang kita sesuaikan dengan hasil KM kemarin terakhir. Nah itu kan ada indikasi di ya lulusan ataupun didikan kita yang masih nilainya cukup rendah di bidang numerasi. Itu kan menjadi PR sebenarnya, yang lulusan kedisiplinan, indikator dengan takwa dan sikap dan sebagainya memang salah satu yang diakui juga dari sekolah ini, dari beberapa lulusan. Itu kan indikasinya kan muncul dari pendaftaran, antusiasme luar biasa dari sini. Kan pasti kan ada apa ya yang dilakukan. Cuman kalau saya lihat dari sisi yang ini, berdasarkan apa yang kita sudah capai, kayaknya untuk khusus akademik yang bagian ini perlu Untuk segera memulai komunitas praktisi. Yang pertama itu kami berdiskusi dulu dengan guru-guru kan, berdiskusi, kemudian membicarakan apa yang betul-betul mau dilaksanakan, mau dibuat di sekolah kami ini, terus nanti merencanakan
istilahnya apa, acuan untuk mengacu ke arah perumusan visi misi tersebut, yaitu dengan mengisi beberapa kalimat yang pertanyaan yang mau kita isi nih, namanya kalimat rumpang. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid, ini judulnya. Nanti Bapak Ibu kami minta untuk mengisi ada 6 pertanyaan kalimat rumpang ini ditulis di kertas. Murid adalah apa? Datang ke sekolah untuk belajar. 6. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di rumah juga wajib belajar dan wajib mengerjakan tugas dari sekolah atau PR. 7. Menuntut ilmu untuk masa depan. 8. Masih lima itu berkarakter yang ada di sini. Kita kan di sini tadi berprestasi, berkarakter dan cerdas. Yang kita yang baru ini Bang. Tapi mungkin sudah berkarakter itu sudah berakhlak mulia mungkin kan ya. Betul sih, masih sih berkaitan begitu. Di kelas 1 Rantos Baju ini semuanya bisa membaca. Itu yang saya yakinkan. Itu sih yang punya saya kesimpulannya. Kalau punya teman-teman yang lain, nggak tahu sih. Karena ini kan kita berkeyakinan untuk diri kita sendiri. Nanti kita satukan. Ayo belajar simpulnya. Kalau yang ikut gak bisa Tujuannya itu jadi bentuk pagi kami bagi tugas hari Senin, saya akan hari Selasa mengatur anak membersihkan sampah. Ya. Hari Selasa. Cuman kami sosialisasi itu tiap hari Senin kami beritahukan bahwa tugasnya kelas ini hari ini bersihkan sampah. Diingatkan terus untuk habis makan jajan, makan kemudian segala apa, buang tong sampah, jangan buang sembarangan. Tapi kan anak kadang-kadang masih ada. Ya. Nah, itu kami ingatkan terus. Nah, ini tuh sih proses kerja dulu. Strateginya ya. Nggak ada yang strategi lain lah, misalnya. Oke, belum terpikirkan. Belum terpikirkan ya. Rencananya Pak, apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi itu? Rencana untuk mengembangkan. Ya. Ini kalau ke depan nanti rencana untuk mengembangkan kan sekolah 5 ini kan sudah habis Semester? satu kan. Ya. Nah kami buat praktisi rapot di depan. Oh, Rapot kan itu sampai kelas 5. Terus kan nggak ada rapot ya. main. Heeh. Nah, ini saya menanti mereka nanti di bulan akhir bulan 11 rapot. Ya. Karena kan saya yang kemarin saya ngisi rapot mereka 1 dengan 4 kan? Saya kerjakan rapotnya. Nah itu saya udah dapat pengalaman, nanti saya bagi ke mereka dan main semua, kemudian laptopnya udah cukup semua ya, dan 6 itu. Jadi masing-masing kelas isi ya bantu. Itu. Dan kemudian ke depannya kami ada rencana nih dengan ada 3 guru. Nah, nanti kami bentuk rapat nanti latih membaca 30 menit setelah yang berakhir. Kemudian kalau ada ngomong-ngomongan kawan ekstra latih IT untuk kelas 3 dan 4 biar MDK lancar. Mereka masih kaptek mereka, mana sih bintangnya, gimana sih besar